Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Febrianti dengan nomor NIM 6421239, kelas 644B38, Manajemen Kampus UBSI Cibitung. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dari materi pertemuan 4, Manajemen Bisnis dan Operasional, yaitu tentang peramalan. Untuk part pertama yaitu tentang soal bahan ajar. Soal pertama, suatu situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang disebut, jawabannya adalah A, yaitu ramalan. Yang kedua, kegiatan memperkirakan atau memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama disebut, jawabannya A, peramalan. Yang ketiga, di bawah ini yang merupakan jenis peramalan jangka menengah adalah, jawabannya A, perencanaan produksi. Yang keempat, peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya disebut, jawabannya A, peramalan subjektif. Yang kelima, di bawah ini yang merupakan definisi dari peramalan ekonomi adalah, jawabannya A, peramalan yang menjelaskan siklus bisnis. Part selanjutnya, part 2, yaitu adalah menganalisa dengan cermat. Soal pertama, Anda adalah manajer pemasaran untuk produk mobil listrik PT Maju Lancar. PT Maju Lancar. PT Maju Lancar akan memproduksi massal mobil listrik dengan nama Sigesit di daerah Manokwari, Papua. Di sana fasilitas jalan dan listrik belum merata, namun dalam jangka waktu 3 tahun, pembangunan infrastruktur jalan dan listrik akan berjalan. Lakukanlah prediksi apakah Sigesit akan lancar terjual atau tidak dengan 7 langkah berikut ini. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan forecasting. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan diramal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu. Yang keempat, memilih tipe model forecasting. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keenam, membuat forecasting. Dan yang ketujuh, memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting. Jawabannya, yang pertama, menetapkan tujuan forecasting. Di sini menggunakan demand forecasting, yaitu peramalan yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan permintaan dan kondisi pasar di Manokwari, Papua Barat. Yang kedua yaitu memilih unsur apa yang akan diramal. Yang pertama adalah sifat produknya. Produk ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Melihat bahwa akan adanya pembaruan teknologi dan fasilitas di daerah Manokwari, Papua, penjualan produk Sigesit akan melonjak. Produk ini dapat bertahan dengan jangka waktu yang panjang. Yang kedua, kondisi pasar. Menurut blog Bank Indonesia pada periode Maret 2022, mohon maaf ini salah ketik, Maret 2022, perekonomian Papua Barat pada triwulan 4 2021 tumbuh membaik dari triwulan sebelumnya, yaitu pada triwulan 4 2021 tumbuh positif sebesar 1,03% membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar minus 1,98%. Inflasi Papua Barat pada 2022 diperkirakan meningkat, namun tetap diarahkan pada rentang sasaran Bank Indonesia sebesar 3-1%. Peningkatan inflasi sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian sehingga permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa diharapkan meningkat. Yang ketiga, menentukan horizon waktu. Di sini menggunakan peramalan jangka panjang, di mana digunakan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka panjang lebih dari 5 tahun yang akan datang. Hasil penjualan Sigesit ini menunggu daerah pembangunan infrastruktur di daerah Manokwari dengan jangka waktu 3 tahun dikarenakan Sigesit menggunakan bahan bakar listrik, sedangkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur jalan dan listrik di Manokwari sendiri membutuhkan waktu 3 tahun. Yang keempat yaitu memilih metode model forecasting. Di sini saya memilih
menggunakan forecasting metode kuantitatif, yaitu salah satu metode kuantitatif ada metode kausal, di mana metode kausal ini suatu metode sebab akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel lain yang dianggap berpengaruh. Seperti permintaan si gesit akan berhubungan dengan perkembangan infrastruktur di daerah Manokwari. Yang kelima yaitu mengumpulkan data yang diperlukan. Yang pertama, data yang perlu dikumpulkan yaitu adalah pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik. Yang kedua, perkembangan infrastruktur yang berkembang baik dan tingkat peminat mobil listrik dengan menggunakan survei pasar di Manokwari, Papua Barat. Selanjutnya yaitu membuat forecasting. Berikut adalah forecasting yang saya buat di Microsoft Excel. Selanjutnya adalah memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting. Di sini menggunakan moving average. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu buatlah proses meramalkan yang dilakukan untuk penjualan produk motor Beat yang dilakukan oleh produsen motor Honda. Lakukan 7 langkah peramalan. Anda bebas menentukan lokasi penjualan, situasi lapangan, serta hal yang berkaitan dengan produk. Tentukan prediksi Anda apakah terjual banyak atau tidak dengan memberi alasan ilmiah berdasarkan proses peramalan Anda. Baik, untuk jawaban yang pertama yaitu menetapkan tujuan forecasting. Sama seperti sebelumnya tentang penjualan si gesit, penjualan motor Beat juga menetapkan tujuan forecasting dengan demand forecasting, yaitu peramalan yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan permintaan dan kondisi pasar di Bekasi. Di sini saya menggunakan lokasi penjualannya di Bekasi. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan diramal. Yang pertama, sifat produknya. Produk ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Melihat bahwa penjualan produk motor Beat ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan, dimulai dari anak sekolah sampai pekerja, produk ini dapat bertahan dengan jangka waktu yang panjang. Yang kedua, melihat dari kondisi pasarnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta yang meliputi wilayah Polda Metro Jaya termasuk Jakarta, Depok, sebagian Tangerang dan Bekasi. Di wilayah ini populasi sepeda motor tercatat sebanyak 15.868.191 unit. Provinsi DKI Jakarta merupakan posisi kedua setelah Jawa Timur. Yang ketiga yaitu ada ketahanan produk. Motor yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya oleh para pengguna sepeda motor. Dengan model yang terus mengikuti zaman dan berbagai inovasi dengan sistem mesin yang baik. Produk Honda terutama Beat dengan desain yang minimalis dan ringan membuat produk ini banyak diminati di pasaran. Selanjutnya ada harga saingnya. Motor Beat ini merupakan jenis motor dengan kisaran harga yang cukup murah, dimulai dari 14 juta sampai 16 juta. Dengan ini, semua kalangan masyarakat dapat membelinya. Yang ketiga, menentukan horizon waktu. Di sini menggunakan peramalan jangka pendek, yaitu ramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya 1 tahun atau kurang. Dikarenakan histori waktu sebelumnya peminat sepeda motor itu sudah banyak, jadi saya menggunakan peramalan jangka pendek. Yang keempat yaitu memilih tipe model forecasting. Yang pertama menggunakan forecasting metode kuantitatif sama seperti sebelumnya tentang si gesit. Salah satu metode kuantitatif yaitu metode kausal, yaitu tentang metode sebab akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel lain yang dianggap berpengaruh. Seperti permintaan motor Beat akan berhubungan dengan kebutuhan transportasi pribadi para warga Bekasi. Di mana yang kita ketahui bahwa warga Bekasi merupakan padat penduduk, disebut juga padat penduduk karena dan sebuah kawasan industri di mana banyak pekerja yang membutuhkan transportasi dan anak-anak sekolah. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan yaitu pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik, survei pasar, dan tingkat peminat motor Beat. Berikut forecasting yang saya buat di Microsoft Excel. Selanjutnya, memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting menggunakan moving average atau rata-rata bergerak. Yang ketiga yaitu part ketiga yaitu presentasi mengenai topik peramalan.
Peramalan itu apa sih? Peramalan atau forecasting ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan secara efektif dan efisien. Metode forecasting biasa digunakan untuk merencanakan kapasitas produksi, budgeting, sampai pengadaan barang dan jasa untuk operasional bisnis. Terus kenapa kita perlu melakukan peramalan? Yang pertama, karena ada ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang. Yang kedua, kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas. Dan yang ketiga, untuk dapat melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Sebenarnya ada tujuan peramalan. Yang pertama yaitu untuk mengurangi ketidakpastian produksi. Jadi menghemat biaya pembuatan dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu agar lebih proaktif atau antisipatif dapat dilakukan. Yang ketiga, keperluan penjadwalan produk. Selanjutnya ada kegunaan peramalan. Untuk akuntansi atau keuangan, kegunaan peramalan ini yaitu untuk perkiraan biaya dan keuntungan. Untuk keuangan sendiri, untuk arus kas dan pendanaan. Selanjutnya kegunaan peramalan untuk bidang sumber daya manusia. Di sini berguna untuk perekrutan dan pelatihan. Selanjutnya kegunaan peramalan di bidang pemasaran. Ini untuk menentukan harga, promosi, dan strateginya. Selanjutnya kegunaan peramalan di sistem informasi manajemen, yaitu untuk sistem IT dan IS, IT atau IS dan pelayanan. Selanjutnya di bidang operasi, kegunaan peramalan ini juga berfungsi untuk penjadwalan, MRP, dan beban kerja. Selanjutnya kegunaan peramalan di desain produk atau jasa, yaitu untuk produk dan jasa baru. Lalu untuk validitas peramalan, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, pemilihan dan pengumpulan datanya. Datanya tidak reliable, datanya harus valid, dan datanya harus lengkap. Selanjutnya adalah pemilihan alat atau metode peramalannya. Yang selanjutnya adalah interpretasi hasil atau penerjemahannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.